Anda masih bersama News NTB pemirsa. BPBD Lombok Barat upayakan mitigasi bencana di tengah ancaman bencana yang terus-menerus menerjang Lombok Barat. Dan masyarakat juga didesak untuk tidak melakukan alih fungsi lahan. Penanganan bencana di Lombok Barat terus diupayakan Pemda setempat dengan mitigasi kebencanaan dan melakukan pemetaan potensi bencana yang bisa menimbulkan korban jiwa. Dengan adanya mitigasi ini akan memudahkan pemerintah dalam mengatur jalur evakuasi sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kalak BPBD Lombok Barat, Saharudin mengungkapkan pihaknya terus melakukan pemetaan dengan anomali cuaca tersebut dengan terus melakukan pemantauan dan mengedukasi masyarakat untuk menjadi desa tangguh bencana. Selain itu, BPBD juga menekankan masyarakat untuk menghentikan alih fungsi lahan tanpa memperhatikan kondisi tanah yang mudah longsor. Dusun Penanggak, Desa Penanggak Persiapan, terus Bengkaung bagian utara, yang di jalan yang menuju ke Taman Langit. Taman Langit. Nah itu pun kita waspadai karena memang kondisi tanahnya tadi yang saya maksud. Nah di samping memang di kerandangan juga perlu juga karena memang itu tadi pertama perubahan pemampatan lahan gitu loh, tidak ada antisipasi dari masyarakat gitu loh. Nah sehingga kemarin juga terjadi, cuma dia hanya menutup jalan, tidak menimpa. Kalau yang untuk banjir sendiri mana titik rawan yang kalau banjir yang saya melihat ini sementara ini adalah pertama yang kali Teluke ini yang kami antisipasi. Sebelumnya, air bah menerjang dusun Kerandangan Batu Layar dan puluhan kepala keluarga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, kandang kerbau di areal Bandara Lombok dibongkar polisi Pamong Praja Lombok Tengah bersama polisi Pamong Praja Provinsi NTB. Penertiban kerbau ini untuk keselamatan penerbangan. Ratusan kerbau yang digembala di area Bandara Lombok akhirnya ditertibkan aparat dan otoritas Angkasa Pura I Bandara Lombok. Sebelumnya, Angkasa Pura I Bandara Lombok telah memberikan waktu hingga 10 Mei untuk membawa ternak keluar bandara, namun hingga kini belum ada tindakan dari peternak. Kerbau-kerbau ini pun selanjutnya digelandang menuju 2 titik untuk dilokalisasi agar tidak lagi berkeliaran dan meresahkan terutama untuk gangguan penerbangan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Tengah menjelaskan jumlah kerbau yang berada di areal bandara sekitar 200 kerbau dengan jumlah peternak sebanyak 50 orang yang berasal dari 4 desa di lingkar bandara. Selain menertibkan ternak, petugas juga membongkar kandang ternak yang dibangun di 2 titik di dalam areal bandara. Hari yang lalu untuk mengeluarkan ternak batasnya sampai hari ini. Ternyata mereka masih ada yang belum mengeluarkan. Itu kita akan keluarkan sekarang. Dan kita mau bergerak untuk membongkar kandang yang ada di dalam. Ada berapa jumlah kandang yang di dalam pasar? Beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar sebulan itu sudah kita bongkar, kandang juga ada sekitar 2 atau 3, sekarang kita bongkar sisanya. Sementara itu, peternak meminta waktu 1 bulan untuk keluar dari areal bandara untuk membawa keluar kerbau mereka. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi soroti fenomena masyarakat yang cepat terpengaruh dengan gaya hidup serba instan tanpa menghargai proses untuk mendapatkan hasil yang baik. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengawali tablik akbarnya di Pondok Pesantren Ridwanullah di Pringgebaya, Lombok Timur. Kehadiran Tuan Guru Bajang bersama Wakil Gubernur NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah, putra sulungnya Ustadz Rifki Farabi, dan jajaran DPW Perindo NTB disambut antusias ribuan jamaah. Suasana serupa di lapangan umum Lenek, Lombok Timur, ribuan warga rela menunggu 4 jam demi bisa bertemu langsung dengan Tuan Guru Bajang. Di depan ribuan jamaah, TGB menyoroti fenomena masyarakat yang cepat terpengaruh dengan gaya hidup serba instan tanpa menghargai proses panjang untuk mendapatkan hasil yang baik. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo menegaskan tidak sedikit masyarakat tertipu dan pada akhirnya mengalami kerugian besar terutama investasi online karena terpengaruh dengan keuntungan yang tidak rasional. Tidak ada kesuksesan yang instan.
karena itu melanggar sunnatullah. Segala sesuatu yang baik itu pasti melalui satu tahapan-tahapan yang baik gitu. Baru kemudian kesuksesan itu betul-betul bisa sustain, bisa bertahan. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk membangun tradisi, menghargai proses, dan menjadikan itu bagian yang terus-menerus kita tanamkan dalam lembaga pendidikan kita. TGB mengakhiri tablik akbarnya di lapangan umum Desa Prian, Kecamatan Montong, Gading, Lombok Timur, dan ribuan jamaah menyambut kehadiran TGB. Mereka rela berdesakan demi bisa bersalaman dengan tokoh idola mereka. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews TV melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami.